Kenapa sih kita mengkritik asistennya Raffi Ahmad jadi komisaris? Kita mengkritik Yovie Widianto, pemusik handal itu jadi komisaris Pupuk Indonesia. Kita mengkritik Ginka Bison jadi komisaris di Pertamina Retail misalnya. Kenapa? Apakah kita benci terhadap orang sukses? Enggak lah. Apakah kita benci terhadap orang yang memiliki koneksi? Enggak juga. Tapi kita kesal melihat orang yang punya koneksi dan tidak punya kompetensi, tapi menjabat sebuah perusahaan negara di mana dia mengelola aset negara, dia mengelola uang rakyat, dia mengelola uang masyarakat. Itu yang kita benci. Terus pasti ada bazar pemerintah kah, mendukung pemerintah kah, pasti akan menyatakan gini, semua orang itu kan nggak mesti relevan dengan bidangnya, pendidikannya nggak mesti relevan, kan semua bisa dipelajari, kan semua orang bisa mengerti. Satu hal yang perlu kalian tahu ya, untuk menjadi komisaris misalnya, untuk hanya sekedar mengerti, paham, itu sekarang gampang, semua orang bisa mengerti. Misalnya saya anak pertanian ya bisa mengerti semua industri, migas kah, pupuk kah, segala macam kah, gampang aja. Apalagi dengan zaman sekarang ada ChatGPT, Gemini, apa yang nggak bisa kita mengerti di dunia ini hari ini kalau hanya untuk mengerti. Satu hal yang nggak bisa dimiliki oleh orang komisaris seperti itu adalah insting bisnisnya yang nggak ada. Bagaimana dia membuat sebuah tata kelola yang lebih baik, kapan ini harus dijalankan, memberikan nasihat yang tepat sehingga bisnis itu laba, itu nggak bisa dia berikan karena instingnya tidak terbentuk. Sederhananya gini, sama dengan membuat telur dadar. Orang tua kita yang jago masak, insting memasak telur dadar itu pasti beda. Walaupun saya misalnya disuruh masak telur dadar, bisa lah. Tinggal tanya ChatGPT, tanya apapun, lihat internet, lihat di YouTube, ya bisa semua. Tapi apakah rasanya akan sesukses orang tua kita yang sudah berpengalaman membuat telur dadar, atau orang yang berpengalaman membuat telur barendo misalnya? Apakah akan seenak itu? Pasti enggak. Kenapa? Karena insting tadi nggak bisa dibeli dengan hanya pengetahuan yang keluar dari internet, ChatGPT dan Gemini, nggak bisa. Nah, pengalaman membuat telur dadar yang enak, layak jual dan sukses inilah yang harusnya dimiliki oleh seorang komisaris BUMN. Itu sebenarnya kuncinya, bukan hanya sekedar paham mengerti. Gampang hari ini paham dan mengerti. Misalnya Yovie Widianto, misalnya dia jadi komisaris di perusahaan entertainment atau musik, itu pasti jago perusahaannya karena selama ini insting dia terbentuk di sana. Tapi ketika Yovie Widianto, Ginka Bison tidak terbentuk insting bisnisnya di situ, hanya memodalkan pengetahuan misalnya, hanya memodalkan mengerti bisnis tersebut, itu nggak bisa. Itulah mengapa di Undang-Undang BUMN komisaris yang ditunjuk itu memadai. Memadai itu bukan sekedar mengerti pengetahuannya gitu loh, bukan sekedar mengerti. Semua orang sehari ini gampang untuk mengerti sesuatu, apalagi dengan ada ChatGPT, Gemini. Kalau hanya dituntut mengerti, jadikan aja robot dari ChatGPT atau Gemini jadi komisaris. Insting bisnis itu berdasarkan pengalaman, itu yang paling mahal, makanya orang dijadikan komisaris. Ignatius Jonan dijadikan komisaris ABC karena dia punya insting itu. Jadi sekali lagi kita nggak benci orang sukses, tapi kita benci orang yang hanya mengandalkan koneksi, kompetensinya di mana nggak tahu, dijadikan komisaris. Nah, mudah-mudahan Presiden Prabowo yang sudah berkuar-kuar dengan meritokrasi memilih orang yang pandai memasak telur dadar, yang punya insting bisa masak telur dadar, bukan hanya sekedar mengerti cara memasak telur dadar gitu.